Ariana dari absen 2. Dan saya Ardi Indonesia dari absen 8. Saya Bagas Prasetyo dari absen 9. Saya Velka Sandifa dari absen 14. Saya Latif Bayu dari absen 22. Saya Syifa Nurutami dari absen 40. Nah, pada kelompok kali ini kami akan memaparkan materi mengenai benzena dan turunannya. Selamat menyimak dan menyaksikan ya. Benzena adalah bahan baku penting dalam produksi berbagai senyawa kimia, seperti etilena, stirena, fenol, dan asam benzoat. Beberapa turunan benzena digunakan dalam sintesis obat-obatan dan produk farmasi. Stirena, yang merupakan turunan benzena, digunakan untuk membuat polimer polistirena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurutami, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur benzena. Yang pertama, itu ada klorobenzena. Klorobenzena atau fenilklorida adalah salah satu senyawa turunan benzena. Senyawa dengan rumus C6H5Cl ini berwujud cair, tidak berwarna dan bau menyengat. Ciri lain klorobenzena adalah tidak mudah larut dalam air tetapi mudah larut dalam benzena, kloroform, dan etor. Yang kedua, itu ada anilin. Anilin atau aminobenzena adalah turunan benzena yang memiliki sifat basa lemah dan tidak berwarna. Anilin dapat berubah menjadi kuning, coklat, ataupun hitam jika teroksidasi oleh cahaya dan udara. Yang ketiga, itu ada fenol. Fenol atau hidroksibenzena memiliki rumus kimia C6H5OH. Karakteristik fenol antara lain berbentuk padatan kristalin, tak berwarna, higroskopis, serta mudah larut dalam alkohol, eter, dan benzena. Nah, yang keempat, itu ada aspirin. Aspirin atau asam asetil salsilat sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan panas, karena bersifat analgesik, antipiretik, anti radang, dan antikoagulan. Oleh karena itu, senyawa turunan benzena ini seringkali digunakan sebagai obat pusing dan obat sakit gigi. Yang kelima, itu ada asam salisilat. Nah, asam salisilat ini merupakan turunan benzena yang tergolong asam karboksilat, sehingga memiliki gugus karboksil. Asam salisilat beracun jika digunakan dalam jumlah besar. Namun, dalam jumlah kecil, senyawa turunan benzena ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan antiseptik pada pasta gigi. Nah, yang keenam, ada TNT atau trinitrotoluen. TNT banyak digunakan sebagai bahan peledak karena sifatnya yang mudah meledak. Biasanya, senyawa turunan benzena ini digunakan untuk kepentingan militer dan pertambangan. Nah, penggunaan TNT secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan dapat mengancam nyawa. Nah, yang ketujuh, itu ada nitrobenzena. Memiliki rumus kimia C6H5NO2. Senyawa turunan benzena yang satu ini juga dikenal dengan nitrobenzol atau minyak mirban. Nah, nitrobenzena memiliki aroma seperti kacang almond dan bersifat beracun. Oke, selanjutnya tata nama senyawa benzena. Yang pertama, monosubstituen. Penamaan benzena dengan satu substituen, atau kita bisa sebut monosubstituen, dilakukan dengan cara memberi nama gugus fungsinya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Contoh, senyawa benzena memiliki substituen gugus OH atau hidroksida, maka senyawa benzena tersebut dinamakan hidroksibenzena. Kita bisa lihat contoh di samping. Apabila benzena ditambahkan CH2 dan CH3, maka bernama etilbenzena. Yang kedua, disubstituen. Pada benzena dengan dua substituen atau bisa kita sebut disubstituen dikenal dengan tiga nama atau dengan tiga tata nama bergantung pada letak substituen terikat. Orto, O apabila substituen terikat pada atom karbon nomor 1 dan 2, meta M apabila substituen terikat pada atom karbon nomor 1 dan 3, dan para P apabila substituen terikat pada atom karbon nomor 1 dan 4. Kita bisa lihat contoh samping, CH3 dengan BR itu menjadi 4 bromotoluena. Yang ketiga, polisubstituen. Dalam tata nama benzena dengan 3 substituen atau lebih, maka penamaannya menggunakan nomor dan ditulis alfabet.
Nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional, alkohol, aldehida, atau karboksilat. Prioritas penulisan substituen yang harus ditulis terlebih dahulu sebagai berikut. Dari urutan tersebut, yang harus diprioritaskan yaitu COOH hingga X. Bisa kita lihat di samping contohnya itu ada OH di sampingnya BR berarti 2,4,6 tibromofenol. Perkenalkan, saya Azhar Nuranisa dari absen 8 dan di sini saya akan menjelaskan submateri yang berikutnya yaitu mengenai sifat-sifat benzena. Nah, dalam paparan kali ini sifat benzena akan saya bedakan menjadi dua secara umum, yaitu ada sifat kimia dan sifat fisika. Nah, apa bedanya sih? Jadi perbedaannya itu kalau sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan atau suatu reaksi yang dialami oleh suatu zat. Sedangkan kalau sifat fisika ini adalah sifat-sifat yang dapat diamati dan kita ukur secara langsung. Nah, oke, yang pertama itu ada sifat kimia dari benzena. Yang pertama itu beracun atau bersifat karsinogenik. Nah, terlebih senyawa benzena ini mudah menguap sehingga lebih mudah terhirup oleh udara pernafasan. Bahkan Badan Internasional untuk Penelitian Kanker ini mengklasifikasikan bahwa benzena sebagai karsinogenik manusia. Kemudian sifat kimia yang kedua itu tidak terlalu reaktif. Nah, sifat yang ini diakibatkan karena ikatan rangkap yang terkonjugasi. Selain itu juga struktur senyawa benzena yang siklik sehingga mengakibatkan benzena ini tidak terlalu reaktif. Sifat kimia yang ketiga itu ada bersifat nonpolar atau dapat diartikan senyawa benzena ini sulit larut dalam air. Kemudian yang keempat itu ada lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding dengan reaksi adisi lainnya. Nah, hal ini karena reaksi substitusi ini hanya mengganti atom hidrogen dengan atom atau gugus lainnya. Nah, sedangkan atom hidrogen ini tidak terlibat dengan delokalisasi elektron, sehingga senyawa benzena ini lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibandingkan reaksi adisi lainnya karena tidak harus mengganggu struktur sikliknya. Oke, kemudian ada 4 sifat fisika dari senyawa benzena. Yang pertama itu ada berwujud cair dan berwarna bening dan mudah menguap. Kemudian yang kedua memiliki titik didih sebesar 80 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga memiliki aroma atau bau yang sangat khas sehingga benzena ini juga dikategorikan sebagai senyawa aromatik. Kemudian yang keempat itu mudah terbakar. Nah, alasannya ini karena kadar karbon dalam senyawa benzena ini terbilang cukup tinggi. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan anggota kelompok saya. Reaksi benzena yang umum adalah pertama nitrasi benzena. Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat pada 323 sampai 33K dengan adanya asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Dan terus yang kedua itu ada sulfonasi benzena. Sulfonasi benzena adalah proses pemanasan benzena dengan pengasapan asam sulfat H2SO4 ditambah SO3 untuk menghasilkan asam benzena sulfonat. Reaksinya bersifat reversibel. Yang ketiga itu ada halogenasi. Benzena bereaksi dengan halogen dengan adanya asam Lewis seperti FeCl3, FeBr3 membentuk aril halida. Reaksi ini disebut sebagai halogenase benzena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Triapriana dari kelas 12 IPA 1. Saya absen 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari benzena dan turunannya. Yang pertama ada toluena. Toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak yaitu dinamit. Yang kedua ada stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat isolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Yang ketiga ada anilina. Anilina merupakan bahan dasar untuk membuat zat-zat pewarna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Yang keempat ada fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Yang kelima ada paracetamol.
Paracetamol memiliki fungsi yang sama dengan aspirin, tapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif paracetamol. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Yang terakhir ada natrium benzoat. Natrium benzoat yang biasa digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.